Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan alhamdulillah teman-teman, katanya pelaku teror terhadap keluarga Tom Haye ini sudah mulai terungkap katanya gitu ya. Namun ya nanti selebihnya akan kita coba bahas. Mudah-mudahan teman-teman juga di sini bisa bersikap bijaksana dan lebih dewasa untuk menangkap satu informasi yang memang akan kita sajikan nanti ya teman-teman. Dan sebelumnya kita bahas dulu saja terhadap keseluruhan Persib Bandung, yang mana kita pernah mendengar di awal musim Bojang Hodak pernah mengatakan bahwa saingan Persib Bandung untuk juara lagi di Super League musim ini itu hanya ada 3 tim katanya. Yang pertama Persija, yang kedua Malut United, dan yang ketiga adalah Dewa United. Nah, Persija dan juga Malut United ini memang sesuai prediksi Bojan Hodak, yang mana sekarang sedang ada berlomba gitu ya di 4 besar klasmen sementara. Namun yang mengejutkan Bojan Hodak justru bukan Dewa United, yang melainkan adalah Borneo teman-teman. Jadi Borneo FC ini itu sedikit mengejutkan Bojan Hodak karena dia melihat pola Borneo bermain itu sepertinya tidak akan masuk yang 4 besar lah gitu ya. Namun ternyata secara mengejutkan Dewa United turun dan juga Borneo yang naik. Nah, ini faktor apa sebetulnya yang bisa membuat Bojan Hodak bisa memprediksi gitu ya dari awal musim sampai dengan akhir musim nanti yang akan kejar-kejaran poin dan kejar-kejaran titel juara Super League musim ini adalah yaitu dia tim Persib, Persija dan juga Malut. Jadi menurut Bojan Hodak, Malut dan Persija ini bukan dilihat dari segi permainan, dia bisa membaca itu dari segi pemain yang dibeli dan dari segi dana yang disiapkan oleh klubnya katanya gitu ya. Jadi Bojan Hodak ya melihat dana besar yang ada dari Malut dan juga yang ada dari Borneo dari Persija ini untuk mengantarkan timnya bersaing dengan Persib Bandung katanya. Makanya di awal musim kita pernah sedikit membahas ini sebetulnya pemain asing semuanya dilepas itu memang karena faktor usia, faktor sudah tidak produktif, atau ada faktor uang di situ teman-teman. Pemainnya minta naik gaji atau memang ada tawaran lain yang memang besar gitu ya. Nah, ini jadi ragu lagi teman-teman. Kayak misalkan kan ke Malut sekarang ada 4 orang gitu ya mantan dari Persib. Ciro, DDS, lalu juga Franka, ada juga siapa Del Pino gitu ya. Nah, 4 orang ini Malut juga nggak mungkin dong ngeluarin dana sedikit gitu ya dari 4 orang ini saja teman-teman. Apalagi ya dibeli dari Persib Bandung, walaupun waktu itu mungkin ya sudah habis kontrak gitu ya, kayak Ciro, Dede sudah habis kontraknya, termasuk Del Pino dan juga Franka. Jadi ya mungkin free transfer, namun ya dibalik itu juga tentu kan gajinya juga siapa yang mau bayar kalau memang itu murah gitu ya. Nah, kita yakin saja pemain-pemain yang memang ada di 4 besar saat ini itu mempunyai gaji yang besar dan juga finansial yang kuat dari klub masing-masingnya, walaupun mudah-mudahan tidak ada lagi keterlambatan bayar gaji untuk semua pemain yang ada di 4 besar ini, sehingga ya seru lah sampai dengan akhir musim ya teman-teman. Nah, untuk maksudnya apa kita bikin prolog seperti itu, karena manajemen Persib kemarin sudah mengeluarkan satu postingan gitu ya yang berbau-bau kode-kode teman-teman, yang mana kode ini katanya ya Persib
musim kemarin itu bekerja keras, sebelumnya ada di papan tengah, papan atas, dan akhirnya menjadi pemuncak klasemen di setengah musim. Nah, ini juga di putaran pertama atau di setengah musim putaran pertama ini Persib kembali ke tempat asalnya gitu ya, yaitu di pemuncak klasemen sementara ya, walaupun sementara kita doakan selamanya gitu ya. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi deja vu lagi. Musim kemarin Persib juara di paruh pertama dan juara di paruh kedua. Nah, ini juga memang menjadikan satu pola yang hampir sama teman-teman. Musim kemarin dengan musim ini kita juga berjuang naik turun, akhirnya ke peringkat pertama juga gitu ya di akhir putaran pertama ini. Nah, ini yang mana ada satu kesamaan. Bojan Hodak juga pernah mengatakan bahwa musim lalu kita ingat ada beberapa pemain yang keluar masuk gitu ya, walaupun di putaran kedua, tapi lebih banyaknya mungkin minjam pemain. Nah, polanya teman-teman ini kita membaca ada pola yang sama juga gitu ya. Apakah di musim ini atau di putaran kedua nanti, kalaupun Persib tidak bisa membeli pemain incaran yang memang masih punya kontrak atau yang memang tidak dilepas oleh klubnya kecuali dipinjamkan, ini bisa jadi Persib akan meminjam pemain dari klub yang memang bisa jadi itu dari klub Liga 1, bisa jadi dari klub luar gitu ya, klub Eropa atau dari manapun itu. Yang jelas ya, kalau untuk di putaran kedua agak sulit mendatangkan pemain incaran, ya kemungkinan akan meminjam. Ada opsi ini teman-teman yang kita lihat gitu ya, kita kumpulin data dan faktanya, ternyata bisa jadi Persib akan meminjamkan pemain dan akan meminjam pemain gitu ya. Nah, ini dua hal yang hampir serupa tapi tak sama. Meminjamkan pemain dan juga meminjam pemain dari klub lain kemungkinan akan dilakukan Persib di putaran kedua besok teman-teman. Makanya sekarang lagi ngurusin administrasinya, lagi ya segala macam, sehingga pas putaran kedua mulai ngegas ya Persib sudah mempunyai pemain baru yang bisa langsung tampil gitu ya. Bisa dari Liga 1, bisa juga dari ya maksudnya Liga Indonesia aja lah gitu ya, dari Indonesia atau ya dari liga luar gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang kita tahu Liga India katanya banyak yang eksodus juga ke Liga 1 Indonesia gitu ya, ke Super League, yang mana ya kita lihat apakah memang akan ada pemain dari Liga India juga mampir ke Persib Bandung atau bagaimana, atau dari Liga Eropa gitu yang mungkin, atau Liga Amerika atau Liga mana gitu ya yang masih mempunyai kontrak di klubnya karena tidak dilepas kalau dibeli, akhirnya kalau dipinjamkan, nah gimana? Nah, mungkin ini yang menarik ditunggu teman-teman gitu ya, karena Persib Bandung sendiri sudah menyiapkan memang dana besar. Karena gini teman-teman, kalau untuk pendapatan tim itu bisa dibilang sehat, bisa membeli atau meminjam pemain secara gampang, itu harus ada track recordnya yang bagus juga gitu ya. Nah, aspek daripada satu klub mendapatkan finansial yang bersih, yang sehat itu ada 4 aspek. Dari pendapatan klub ini yang terbesar dari hak siar. Hak siar Persib Bandung kira-kira gimana responnya? Pasti besar gitu ya dari hak siar ini. Lalu yang kedua teman-teman, ini ada dari penjualan merchandise, dan juga merchandise kan banyak dari jersey, dari t-shirt dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga termasuk merchandise yang kecil-kecil lah, atau teman-teman beli mau itu supporter edition, mau itu player issue gitu, mau yang replika jersinya, itu tetap masuknya merchandise yang mendapatkan nilai besar untuk pendapatan finansial klub. Lalu yang ketiga dari tiket pertandingan. Tiket pertandingan Persib ini alhamdulillah teman-teman, sampai dengan akhir putaran pertama ini Persib bercokol di posisi pertama gitu ya, dengan 180 ribu, 184 atau 182 ribu penonton gitu ya, dan itu menjadi terbanyak, beda beberapa ribu dengan Persija Jakarta saja yang ada di posisi 2 teman-teman. Jadi alhamdulillah lah, ini dengan pencapaian Boboto yang semakin naik lagi angkanya setiap laga kandang Persib Bandung. Nah, ini juga menambah finansial Persib menjadi sehat. Itu yang faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah untuk
ya ini apalagi kalau bukan Elsosmed gitu ya. Ini juga Elsosmed berpengaruh teman-teman terhadap pendapatan klub, yang mana ya teman-teman yang setiap harinya selalu membuka update berita tentang Persib Bandung ini turut menyumbang finansial terhadap Persib Bandung teman-teman. Jadi tidak bisa disepelekan Elsosmed ini, yang mana ya sudah kenbailah kalau orang bilang supporter Persib ini Elsosmed, karena ya nyatanya begitu, jutaan teman-teman, jutaan boboto ini ada di seluruh dunia gitu ya, yang mana ingin update mengenai Persib Bandung. Jadi itu menambah pundi-pundi finansial Persib Bandung. Alhamdulillah gitu ya, kita syukuri saja dari balik hinaan, cacian, bulian, tapi jadi untung buat klub mah keun bae gitu ya. Yang penting alhamdulillah kita syukuri saja. Itu jadi faktor-faktor yang memang di putaran kedua nanti ada beberapa faktor yang bisa kita beli pemain mahal gitu ya untuk menambal kekuatan kita lagi. Ada juga yang memang bisa jadi meminjam pemain, karena sulitnya untuk ngobrolin masalah pembelian ketika pemain tersebut masih ada kontrak di klubnya gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya ini mah intermezzo saja buat sekedar ngebuka pikiran teman-teman bahwa kenapa belum ada Wilujeng Sumping. Ya inilah sulitnya negosiasi antara pemain yang masih punya kontrak gitu ya, apalagi di putaran kedua ini gitu, makanya agak sedikit alot. Jadi ya harus punya beberapa strategi dari manajemen Persib. Selain itu juga ada strategi untuk mengenalkan pemainnya, jadi biar nggak biasa-biasa aja gitu ya. Kalau diperkenalkan di media sosial aja ya biasa, tapi kan harus ada sesuatu yang luar biasa untuk menghormati pemain tersebut teman-teman, untuk ya bergabung dengan Persib Bandung. Ditunggu saja, mudah-mudahan ya ini juga kita apresiasi lah apapun yang akan dilakukan oleh manajemen Persib Bandung ini sudah sesuai dengan koridor dan jalur yang tepat gitu ya teman-teman. Ditunggu sekali lagi. Baik, ini juga memang sebelum masuk ke fase pertanyaan, kita juga menghaturkan hatur nuhun buat manajemen Persib dan juga untuk Waumu atas intel pribadinya, dan juga dengan kedekatan dengan pihak keamanan, kepolisian dan beberapa stakeholder yang lain untuk pelaku teror terhadap Tom Hai dan juga keluarganya. Ini sudah mulai ada hilalnya, sudah kelihatan teman-teman, yang mana ini memang sudah dipastikan supporter dari ya mungkin bisa dibilang oknum gitu ya, oknum saja, oknum dari The Jackmania teman-teman gitu ya, atau supporter dari Persija Jakarta yang entah motifnya apa sakit hati karena Persija kalah atau sakit hati gimana, karena ini kan personal ke Tom Hai dan keluarganya. Kalau memang sakit hati ke Persib karena ngalahin Persija ya harusnya yang dibully klubnya aja, aduh Persib nah kia. Tapi kalau ini kan udah secara personal. Nah ini juga akan didalemin, dan punten pisan katanya tidak bisa nge-share nama, alamat dan lain sebagainya gitu ya, kontak pribadi, maksudnya media sosial pribadi dan lain sebagainya juga tidak bisa di-share karena untuk kepentingan ya penyelidikan mungkin atau penyidikan gitu ya. Jadi ya ditunggu saja, minimal orangnya sudah ada di bawah ini atau di samping saya lah. Nah ini orangnya teman-teman kita sampaikan di sini saja gitu ya. Nah ini juga orangnya bisa, si Akang Kasep ini bisa terkena 2 pasal sekaligus, pasal pengancaman pembunuhan, pasal juga ada teror gitu ya, baik itu dari KUHP lama ataupun dari Undang-Undang ITE yang baru 2023 ini. Ancaman hukumnya kurang lebih 4 tahun bisa lebih ya, itu tergantung nanti penyidikannya bagaimana, ada unsur apa saja yang ada di situ. Kalau KUHP yang lama itu 2,5 tahun ya untuk ancaman hukumannya gitu teman-teman. Jadi ya hati-hatilah sekarang mah ya, kalau kita bermedia sosial itu harus bijaksana, harus juga kalau kesel sekesal-kesalnya jangan sampai ngetik dan di publis ke media sosial, lah di jero hate. Kalau memang mau sekesal-kesalnya ya masih harus secara sopan saja ngomongnya. Kalau masih bahasa kayak GBLK gitu ya, atau
goblok gitu ya. Nah itu bisa, tapi ya setidaknya lebih disingkat dan lebih humanis saja, mungkin diatur aja lah untuk kata-katanya, jangan terlalu frontal dan jangan terlalu kasar gitu ya. Itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai ya intermezzo, dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh dan beberapa yang ingin disapa katanya. Yang pertama dari pertanyaannya Sergio Ramos itu AI Kang. Oh iya, kalau untuk videonya kan sudah saya sampaikan. Untuk video Sergio Ramos itu sebetulnya 50% AI-nya atau AI-nya teman-teman, karena 50% itu video asli Sergio Ramos sedang di mobil gitu ya, sedang selfie ngerekam video entah ngomongin soal apa gitu ya, dan terakhirnya dia bilang silahkan untuk mengedit atau silakan untuk ya bisa dijadikan meme lah gitu ya, video saya. Makanya banyak dari beberapa bahasa gitu ya, entah itu ngomongin apa ya, kalau di Persib kebetulan aja yang dirubahnya pada saat omongan Sergio Ramosnya gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi video Sergio Ramos itu 50% benar, 50%-nya AI gitu ya. Lalu yang kedua, Kelmi jadi sponsor timnas oke Kang? Sepertinya seperti itu, sepertinya gitu ya, karena timnas pasti ingin mempunyai move on gitu ya dari pelatih yang lama. Sekarang sudah ada John Heyman gitu ya, lalu juga ingin move on dari beberapa kontroversial jersey-nya juga gitu ya, yang kemarin kan Expo gitu ya, makanya sekarang mau diganti ke calon terkuat adalah Kelmi juga teman-teman gitu ya. Nah itu mungkin ya, mudah-mudahan segera diumumkan. Lalu selanjutnya, jersey Persib yang Kelmi bagus Kang, yang hitam. Itu belum tahu, bahkan saya pun belum lihat penampakannya gitu ya, belum keluar untuk siluetnya. Jadi kalau yang hitam itu pernah saya lihat, namun itu sepertinya buatan dari fantasi saja gitu ya, bukan resmi dari Kelmi teman-teman. Tapi kalau ada yang hitamnya memang kemarin bagus ya. Kalau itu benar produk Kelmi, wah saya langsung pesan teman-teman. Tenanawan mau pre-order 30 hari atau 3 bulan, karena kan memang akan dikeluarkannya di akhir musim katanya gitu ya. Yang mana ya kita lihat nanti ya untuk yang final desain jersey Persib Bandung untuk musim depan teman-teman dari Kelmi. Lalu selanjutnya, Kang, si Barba keluar sorangan bayar kompensasi ke Persib nggak? Kalau nggak bayar rugi atuh. Nah ini juga agak sedikit complicated ya, agak sedikit membingungkan. Barba tuh sebetulnya Bojan ingin Barba tetap ada di Persib gitu ya. Barba pun masih ingin di Persib tapi ingin pulang dekat dengan keluarganya, kumaha gitu ya. Nah makanya Bojan nggak mau banyak komen tentang Barba. Ya udah, yang penting mah kalau memang dari gelagatnya sih Bojan udah pasrah ya, Barba udah out gitu ya, udah keluar, tinggal masalah dengan manajemen. Nah ini yang kita nggak tahu teman-teman, kontrak Barba dengan manajemen itu bagaimana. Makanya yang pernah kita jelaskan beberapa hari yang lalu, masalah kontrak itu sensitif, jadi hanya pemain, manajernya, kuasa hukum, dan manajemen Persib Bandung yang tahu gitu ya. Biasanya kalau nggak pakai kuasa hukum di depan, pemain itu hanya membawa manajernya saja dan manajemen Persib. Jadi 3 orang penting ini yang tahu detail dan memang tidak boleh bocor keluar teman-teman gitu ya. Kalaupun memang ya rahasia ya, kita bisa membacalah ada sesuatu mungkin di klausul kontrak itu yang menyebutkan, kan banyak tuh yang beredar di media sosial, katanya ada klausul kontrak Barba kalau memang ada tawaran dari Eropa harus dilepas, harus ini, harus itu. Nah ini saya nggak bisa komen karena saya nggak tahu isi kontrak dari Barba dengan manajemen itu bagaimana gitu ya. Tapi kalau secara normalnya, normatif lah ya, secara normal kebanyakan kalau pemain gitu ya, ada pemain tidak bagus nih, katakanlah pemain ya kurang maksimal penampilannya, terus
manajemen ingin ngeganti gitu ya, ya goreng pemainnya gote gitu ya, kita ganti aja pemain yang baru. Nah walaupun masih ada kontrak, itu bisa diputus kontraknya dan manajemen bayar kompensasi ke pemainnya gitu ya. Nah gimana kalau pemainnya nolak? Ya nggak bisa nolak, karena di situ biasanya ada kesepakatan yang memang agreement harus pergi gitu ya, karena dibayar kompensasi. Ada juga yang gini kasusnya teman-teman, ketika pemainnya ini masih kontrak gitu ya, manajemen pikir aduh ya udah goreng gitu ya, nggak bisa dipertahanin lagi, mau diganti, pemainnya nolak, satu-satunya di situ ada klausul kontrak peminjaman. Makanya ya kalau pemain kekeh mau masih menjadi pemain Persib Bandung, goodbye gitu, tapi ya dipinjamin ya mau nggak mau. Nah mungkin ya ini juga kita nggak tahu isi klausul kontrak Barba dengan manajemen bagaimana, makanya Bojan Hodak sudah menyerahkan ke manajemen, ke sok lah itu mah masalah manajemen, gimana mengenai Barba. Kalau saya sudah tidak ambil pusing lagi, karena kalau Barba udah nggak mau di Persib ya sudah. Makanya kemarin kan tidak dimainkan sesuai dengan apa yang kita bicarakan sebelum laga menghadapi Persija. Bojan udah ya nges gitu ya, kalau udah males-malesan udah ini ya nges mau dipainkan apapun alasannya, karena waktu ke Kediri aja nggak diajak, alasannya yaitu cedera katanya, padahal mah ya enggak lah, namanya aki-aki gede wadul masuk gitu ya teman-teman. Makanya Eliano aja yang nggak apa-apa dibilang cedera. Ya udahlah itu mah udah lewat ya. Lalu selanjutnya Sergio Ramos ketuaan Kang kalau ke Persib, yaitu seperti yang kita sampaikan juga semalam, kalau beneran datang bukan dilihat skillnya saja, tapi ada efek domino ke yang lainnya, bisa naikin brand Persib, bisa jadiin satu icon baru gitu ya, bisa internasional, bisa lihat gitu ya, bahwa minimal di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat bisa lihat, waduh di Al-Nassr aja ada Ronaldo, masa di Persib sekarang sudah ada Sergio Ramos. Nah mungkin diambil nilai finansial buat Persibnya aja teman-teman, karena kan bisa meningkatkan penjualan jersey kayak Tom Haye gitu ya, bisa meningkatkan bobotoh lebih banyak datang ke stadion dan lain sebagainya. Jadi efek dominonya lebih banyak teman-teman, kalau memang benar gitu ya. Kalau enggak pun ya anggap saja rumors ini sebagai ya dinikmatin, bukan diseriusin gitu ya. Lalu selanjutnya, jersey kuning tong dipakai deh Kang. ya sudah dibuat, gimana ya, itu mah mungkin tergantung sajalah, tergantung lawannya mau pakai jersey mana, ya kita ngikutin alurnya saja gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya sedikit saja kita bacakan buat teman-teman yang ingin disapa. Katanya ada Kang Ade Suhendar Bon Jovi di Kadungora, lalu juga ada Kang Aten di Kawalu Tasik Malaya, lalu juga ada Kang Ujang di Ciroyom, ada Boboto di Sawah Lunto, ada Bon Jovi di Kiara Bandung, Kiara Condong atau Kiara Artapak ini tuh ya, pokoknya Bon Jovi di Kiara Bandung. Lalu ada Kang Jainal di Jatiwangi Majalengka, ada juga Kang Udin di Pleret Cirebon, ada Mang Baim di Ciracas Jakarta Timur, ada juga Viking Bangil di Pasuruan, dan terakhir ada Boboto di Kampung Biru KDR Garut. KDRT apa gitu ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.